Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan. Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Angkat kedua tangan kita mulai berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair, ya arhamar rahimin, ya Allah lengkapilah dengan kebaikan, hanya engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang hari ini kita baca Allah mudahkan kita dalam belajar. Hari ini kita belajar PLPJ tentang alat komunikasi yang ada di Jakarta. Mengenal alat komunikasi di Jakarta, media komunikasi memang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai saat ini. Kemudian, media komunikasi terbagi menjadi dua. Ya, media komunikasi terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan medianya ada alat komunikasi cetak. Ya, yang pertama alat komunikasi cetak dan ada juga alat komunikasi elektronik. Jangan lupa ada dua ya, alat komunikasi cetak dan alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi cetak apa aja? Ada namanya surat, ada koran, dan ada majalah. Itu adalah alat komunikasi cetak. Sekali lagi, alat komunikasi cetak ada surat, ada koran, dan ada majalah. Ini contoh surat. Nah, dari zaman dulu surat seperti ini. Ada koran dan ada apa tadi? Ya, ada majalah. Itu adalah alat komunikasi cetak. Alat komunikasi cetak biasanya surat dibuat perorangan atau perusahaan. Surat bisa dibikin secara perorangan atau perusahaan. Majalah dibuat oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang kita dapat. Itu namanya majalah. Kemudian, surat termasuk alat komunikasi dua arah. Maksudnya apa ya Bu? Yang pertama, ada yang mengirim pesan dan ada yang membalas pesan. Itu adalah yang termasuk dua arah. Ada yang mengirim pesan dan ada yang membalas pesan. Surat membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan yang kita tuju atau ke penerima pesan. Zaman dulu, surat sebelum ada handphone, kita memakai surat. Nah, suratnya itu membutuhkan waktu yang lama sampai ke tujuan. Majalah dan koran digunakan untuk menyampaikan informasi. Itu majalah dan koran. Pembaca majalah atau koran tidak bisa membalas informasi
tersebut, ya. Membaca majalah kayak misalnya ibu membaca koran, ibu tidak bisa membalas informasi yang ibu baca. Sekarang ke alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik dibagi dua, ada telepon dan ada telepon seluler atau ponsel yang biasa kita sebut handphone. Itu namanya telepon seluler atau ponsel. Telepon seperti ini namanya telepon, kalau ini namanya ponsel atau handphone. Alat komunikasi elektronik, telepon dan ponsel merupakan alat komunikasi dua arah. Kita dapat langsung mendengar balasan dari pesan kita. Sekarang cara penggunaan alat komunikasi. Yang pertama, surat. Kita menulis surat di selembar kertas. Kemudian setelah itu kertas tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian surat tersebut kita kirimkan melalui kantor pos. Nah, nanti kantor pos yang mengirimkan ke tempat tujuan yang kita tuju. Kemudian yang kedua ada telepon atau ponsel. Cara menggunakan telepon. Pertama, kita harus mengangkat gagang telepon. Selain itu, tekanlah nomor telepon yang kita tuju. Setelah tersambung, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang kita tuju. Itu menggunakan telepon. Gimana kalau menggunakan ponsel? Untuk menggunakan ponsel, kita harus menyalakan ponsel tersebut. Kita menyalakan handphone yang pertama. Yang kedua, setelah itu carilah nomor telepon yang kita tuju. Kemudian kita juga dapat mengirimkan pesan melalui ponsel. Carilah tujuan penerima si ponsel tersebut. Tulislah pesan yang kita sampaikan. Setelah itu kita cari tombol kirim untuk mengirimkan pesan. Ayo menggunakan alat komunikasi dengan baik. Gunakan ponselmu untuk mencari informasi yang berguna. Gunakanlah ponselmu dengan pengawasan orang tuamu. Gunakanlah ponsel dengan bijak. Jadi kalian menggunakan ponsel atau handphone dengan sebaik mungkin. Jangan yang aneh-aneh. Tugas latihannya adalah kerjakan ujian kemampuan halaman 76 sampai 77 bagian A nomor 1 sampai 10 dan halaman 77 bagian B halaman 1 sampai 5. Itulah tugas kalian hari ini. Cukup sekian pelajaran PLBJ kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.